di sini meskipun sudah tinggal di Kota Makkah ini, kita masih belum tentu juga, belum tahu apakah kita bisa melaksanakan ibadah haji Ya, atau betul sekali. tidak. Betul sekali. Makanya banyak teman-teman yang DM lewat Instagram atau chatting lewat WhatsApp ya, pengen amanah badal haji. Nah, bagaimana itu? Amanah badal haji memang sangat berhati-hati saat Berhati-hati ini. ya. Jangan sembarangan Ya, jangan langsung percaya percaya membeli badal haji. Tolong dibuktikan bagaimana Anda cara mendaftarnya, karena Ya. kondisi jumlah bayarnya juga sekitar 6.000 rial atau 7.000 rial saat ini. Iya. Jadi kalau badal haji di bawah 2.000 dolar itu mustahil banget. Mustahil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya Kang Ilan, dan saat ini saya bersama teman-teman, di antaranya di sini ada siapa nih? Hidayat Adventurer. Hidayat Adventurer, kemudian ada Bahraul Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. dari Kota Mina. iya. Dari insya Allah beberapa hari lagi pelaksanaan haji dari Betul. Arab Saudi insya Allah Ya. akan diumumkan, dan kita saat ini ada di Nah, di mana kita ini? Kota Mina. Kota Mina ya. Kota Mina. Di mana ini tempat untuk jumroh. Itu jumroh Itu jumroh, Ula, iya. Wusta dan Aqabah. Iya, Dan betul. di sini tempat mabit hari tashrif, yaitu tanggal 11, 12, 13. 13, betul. Jadi sengaja kita mendatangi tempat ini untuk melihat persiapan musim haji pada tahun 2021 ini. Meski dari Indonesia Ya, sudah sudah. resmi tidak akan memberangkatkan jemaah haji 2021 tahun ini, Betul. tapi alhamdulillah kalau dari Arab Saudi sendiri, pemerintah sini kan mengumumkan akan Ya. ada 60.000 jamaah, Jemaah, betul. termasuk 15.000 lokal ya, Lokal. dari dalam negeri. Ya. Ya, yang 45.000-nya itu sampai saat ini kerajaan belum mengumumkan sih. Iya, betul. Dan yang 60.000 pun belum ada kepastian juga. Belum ada kepastian kuotanya dikasih sama negara mana saja gitu. Apakah 60 juga belum ada? Apakah berkurang? Ya, apakah berkurang nanti? Iya. Kita lihat saja. Jadi kita masih menunggu informasinya ya. Beberapa hari ke Ya. depan insya Allah akan diumumkan oleh Kementerian Haji Indonesia Saudi Saudi dan Arabia. Kementerian Kesehatan juga, dan Iya. Kementerian Kominfo ya, kalau nggak salah. Ada 3 kementerian itu nanti yang akan melibatkan semua petugas-petugas yang akan Ya. mengumumkan bagaimana haji 1442 Hijriah ini insya Allah. Insya Allah. Nah, ini depan kita banyak sekali tenda-tenda ya. Ini emang tenda apa namanya? Permanen ya. Ya, ini Tenda permanen yang tidak pernah Waktu dibongkar. Dulu pernah kejadian kebakaran di Mina ini. Pernah? Ya, gara-gara ada jamaah dari India itu membawa kompor dan masak sendiri. Nah, disitulah setelah itu dilarang untuk memasak sendiri. Mina ini sudah dipersiapkan dapurnya, tukang masaknya, dan sudah ada kontrak khusus di Mina, wajib masaknya itu di dalam. Itu sebelum masa pandemi. Iya. Nah, di masa pandemi mungkin nanti nasi makanan kita itu akan box. Di box Iya, ya. iya. Ya, berarti, di iya. box khusus, memang disterilkan. Karena kalau musim pandemi mungkin nggak zahmah. Nggak Jalanan sama, pun tidak tetap bisa tidak masuk berdempet-dempetan ya. Ya, betul sekali. Yang tadinya di dalam satu tenda itu isinya 20 menjadi Iya. 10. Dan di situ nanti mungkin lebih mudah untuk pelayanan di area Mina dan Arafah insya Allah. Jadi, Oh iya. Bagaimana untuk jamaah haji yang bertempat tinggal di sini nih? Ini sepertinya hotel ya. Area yang mana? ini di bawahnya tadi sudah Iya. kita jelaskan bahwa di bawah area apartemen itu maktab VIP Indonesia, Asia Tenggara intinya. Ada Malaysia, Singapura, Brunei. Oh, dan di bawahnya ya, Indonesia. bukan bawahnya. di dalamnya, bukan dalam Bukan hotel di itu. atas itu. Kalau di atas itu jamaah haji dalam negeri. Dalam negeri. Hujjaj dakhili. Hujjaj dakhili memang di situ lebih diprioritaskan karena waktunya juga sangat singkat sekali. Iya. Jadi Iya. berangkat dari hari masyair, yaitu masuk waktu tarwiyah Iya. tanggal 8 pagi itu nanti sampai selesai. Kalau yang nafar awal tanggal 12 Iya. pagi selesai, kalau yang nafar tani tanggal 13 baru setelah sholat zuhur selesai untuk melempar jumrah. Iya, iya. Seperti itu. Berarti kalau dalam negeri itu khusus untuk orang Saudi saja ya? Ya, bukan hanya orang Saudi, siapapun bisa dalam negeri di Arab Saudi yang mungkin yang ekspatriat juga tinggal di sini bisa mendaftar. Iya. Dan memang harganya lebih Lebih mahal ya? lumayan ya, Lebih tinggi. lebih tinggi, dan waktunya hanya 5 hari. Dari Waktunya hanya 5 hari. ya masuk ke area Mina, tarwiyah itu tanggal 8 pagi, sholat zuhur, asar, maghrib, Iya. isya, dan sholat subuh tanggal 9. Setelah sholat subuh
kita bisa melanjutkan untuk persiapan wukuf ke Arafah. Iya. Jadi tarwiyah itu dimulai dari sholat zuhur tanggal 8, asar, maghrib, isya, sholat fajar di tanggal 9. Nah setelah itu baru menuju ke Arafah. Itu yang mau ikut tarwiyah. Iya. Yang tidak mau ikut tarwiyah juga boleh, bisa langsung ke Arafah juga. Baik, sekarang saya bersama Bahrawi Channel dan juga Ida Adventure Ya. akan lebih dekat lagi kita mereview tenda-tenda Mina juga ya. Ya, Apakah sudah ada persiapan atau belum untuk musim haji tahun ini? Ya, Yuk, langsung saja kita masuk ke tendanya. Boleh. Nah, lihat deh. Ini kira-kira untuk jamaah haji dari daerah atau negara mana ini? Nah ini untuk maktab VIP Indonesia bisa sampai di sini. Bisa maktab sampai di sini ya? 116 ini ya. Iya. Ini maktab 116, 115, 14, 13, 12 dan yang tadi paling terdekat ke tempat lempar jumroh itu 111. Iya. Jadi Lebih hafal banget ya, Ya, sekarang lokasi-lokasi ini karena memang 100. kita setiap tahun sudah Biasanya. ya biasa haji dan melayani travel Iya. haji yang dari Indonesia, Asia Tenggara khususnya. Dulu pernah kejadian ada tragedi di Terowongan Mina. Nah, Itu Terowongan lokasinya Mina sebelah itu. mana? Itu terowongan Mina. Itu. Sebelah sini ya? Ya, ini untuk masuk, yang di sebelah sini untuk itu tuh di atas. Itu terowongan Mina. Yang ini berarti? Nah, itu reguler di sebelah gunung ini. Di seberang gunung ini khusus untuk reguler. Jadi nanti kalau dari Muazzim untuk melempar jumroh, nah itu tuh ada jembatan. Iya. Itu ada, Iya, itu iya, kan? iya. Ada itu. Nah, Ini di situ jembatannya ya. lurus nanti ketemunya setelah bangunan ini, ketemunya juga dengan plus jamaah haji plus dari Asia Tenggara di lantai 3 itu. Kita Lantai naik 3. ke atas lantai 3, di situ nanti kita akan bersama masuk dari Jumrotul Ula dan Wusto dan Aqobah. Iya, itu kalau Lemparnya musim normal jumrohnya ya. sama tapi jaraknya yang beda. Iya. Itu aja sih. Itu pelaksanaan haji kalau misalnya pada musim normal ya. Ya. Tapi nggak tahu nih kalau misalnya musim sekarang ini. Sekarang kan masih masa pandemik ya, masih dibatasi juga dan cuma ada 6.000 jamaah saja, 60.000 Beritanya saja. seperti itu, Iya. tapi belum ada pengumuman resmi dari Iya. pemerintah Arab Saudi sampai hari ini. Iya sih, kemungkinan kalau tahun 2020 yang masa pandemi lagi tinggi itu cuman 1000 aja. Cuma 1.000 yang kemarin ya kan tahun kemarin. Iya. Subhanallah. Yang kemarin kan diumumkan juga bukan 1.000 tadinya, berapa? 10.000. 10.000 maunya. 10.000. Tapi Iya. Tapi ternyata pada waktunya hanya 1.000 Hanya jamaah. 1.000 Karena lagi jamaah saja. tinggi-tingginya juga Covid. Ya, betul. Iya, Mungkin betul. 60.000 saat ini bisa juga 6.000 orang. Bisa juga Iya. karena Iya, sama bisa. sama juga sih kalau lihat dari total Covid per harinya masih di angka 1.000. Iya. Di Arab Saudi pun masih tinggi. Iya, betul. Oke, baiklah sekarang kita sambil jalan kaki ya Ya. untuk melihat juga dalam pertendaannya seperti apa, apakah sudah ada persiapan atau belum. Nah, ini yang dibungkus ini AC ya. Ya, ini AC. Kenapa ditutup? Karena supaya tidak terlalu banyak debu. Iya, betul. Nanti pas hari H nanti dipergunakan itu bisa dingin lah intinya. Intinya Iya. ini kenapa jadi permanen begini? Jadi bagus saat ini, beda dengan zaman dulu pernah Iya. tenda biasa dan Iya. terjadi kebakaran, akhirnya digantilah Diganti ya, tenda yang permanen. seperti ini. Dan di masa pandemi itu memang eksklusif ya untuk haji ya, haji reguler ataupun haji plus itu akan sama aja perlakuannya. Pastinya. Iya. Dan Pastinya. kayaknya nggak ada yang tinggal di sini mungkin. Mungkin Bilang lebih lebih dekat aja. lebih dekat lagi, mungkin Iya. bisa jadi tinggalnya semua di apartemen Di itu. apartemen bisa Ya, jadi ya. akan di apartemen itu semua Insya Allah. dan kapasitasnya mungkin ini ya lebih dari 20 ribuan atau Yang Lebih dari 20.000 Ya, yang di di dalam. apartemen ya. ya di situ nanti, karena di dalam satu kamar itu bisa cukup untuk 20 orang dan 12 orang untuk Iya. di masa pandemi ini. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau orang yang bisa hajian di masa pandemi ini orang yang beruntung banget. Orang yang beruntung ya. Sangat beruntung. Karena kita juga di sini meskipun sudah tinggal di kota Makkah ini, kita masih belum tentu juga, belum tahu apakah kita bisa melaksanakan ibadah haji ya, atau betul sekali. tidak. Betul sekali. Makanya banyak teman-teman yang DM lewat Instagram atau chatting lewat WhatsApp ya, pengen amanah badal haji. Nah, bagaimana itu? Amanah badal haji memang sangat berhati-hati saat Berhati-hati ini, ya. jangan sembarangan Ya, jangan langsung percaya. Gitu. percaya membeli badal haji. Tolong dibuktikan bagaimana Anda cara mendaftarnya, karena Ya. kondisi jumlah bayarnya juga sekitar 6.000 rial atau 7.000 rial saat ini. Iya, Jadi kalau badal haji di bawah $2.000 itu mustahil banget. mustahil ya. Paling murah $2.000.
Iya. Itu karena dengan transportasinya, dengan nanti kita berhaji dan biaya-biaya yang ada itu memang sudah $2.000 sendiri. Nah itu Masya mohon Allah, pada ini. siapapun yang menonton video Kang Irlan ini, jadi memang sangat perhatian karena ini menyangkut akidah, yaitu rukun Islam yang kelima. Betul sekali. Jangan bermain-main dengan rukun Islam yang kelima. Gitu. Iya betul. Nah, banyak juga teman-teman yang bertanya nih, khususnya para mukimin ya, Ya. warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di sini. Bagaimana caranya untuk bisa mendaftar haji pada tahun ini? Kira-kira ada yang tahu nggak ini? Daftarnya harus pakai aplikasi Pastinya di Tawakalna juga di sih. Tawakalna dan Tawakalna di juga. Emarna nanti insya Iya. Allah. Karena di situ kan ada apa pembuktian bahwa kita tidak terjangkit dari COVID-19. Ya. Namun untuk sampai saat ini pemerintah Arab Saudi belum ada atau pernyataan tentang pendaftaran sampai saat ini. Pastinya kalau udah ada di share juga dong. Diumumkan. Iya, nanti. insya Allah kita informasikan ya. Diumumkan ya. Dan Jadi- ini memang menjadi haji yang sangat-sangat eksklusif bagi siapapun yang bisa berhaji di masa pandemi. Masa pandemi ini. Insya Allah mudah-mudahan Bro Ida ini bisa Amin. laksanakan Iya, haji saya tahun ini. cita-cita sih pengen banget tahun ini Oh, benar. belum pernah haji ya? Belum. Oh, insya Allah. Nah itu dia. Insya Allah kita doakan semua. Amin. Karena Amin. kalau bagi Amin. Bahawi Channel sih udah hampir Tiap tahun ya. gitu jadi ada 35 atau mungkin ke atas. Alhamdulillah. Iya. Selamat tinggal di Arab Saudi. Ya, jadi Iya. intinya kita beruntungnya orang yang tinggal di kota Mekah ini sambil kita bekerja dan sambil Nah. kita melaksanakan haji dan bisa mendapatkan keuntungan juga ya. Keuntungan juga. Benar sekali. Betul. Dan mungkin orang-orang Indonesia berpikiran orang yang tinggal di Arab Saudi itu kapanpun bisa haji. Hmm. Oh, tidak begitu. Iya, Tidak mungkin begitu. berpikiran Tidak kayak gitu ya. begitu, iya. Nah, ternyata di Arab Saudi itu tidak semudah itu, sama aja. Ada sama kuota aja. yang khusus dan bahkan harus ada permit, Iya. surat izin. Kalau Iya, betul. kalau kita memaksakan tanpa surat izin, Iya. udah deh, langsung diusir dan blacklist. Dan Iya. iya untuk tahun Pelanggaran. ini sih bukan diusir tapi kayaknya mungkin sulit untuk masuk ke area Arafah, Ke area Arafah, dan area betul. Aminah juga karena tidak sembarang mobil pun atau transportasi bus yang tidak memiliki tasreh Tasreh, ya. diizinkan untuk masuk ke dalam area Mina dan Arafah nanti. Betul sekali. Sangat berhati-hati, Sangat berhati-hati siapapun ya. yang teman-teman di seluruh Arab Saudi yang ingin melaksanakan haji harus benar-benar teliti. Iya. Jangan hanya langsung membayar terus Iya, percaya benar. begitu saja Iya. gitu ya. Iya. Dan bagi kalian pun yang tidak memiliki tasreh nantinya, jangan memaksakan untuk berhaji karena la hajja bila tasreh. Bila atas. Iya. Kalau nanti jangan berhaji kalau tidak ada surat izin. Nah, di situ nanti biasanya dengan petugas itu ada finger sidik jari. Sidik jari. Itu pelanggaran yang terbesar. Sangat terbesar. Iya. Dan Mungkin ada dendanya juga nanti ya. Dan kalau masih didenda bagus, tapi kalau sudah di Deportasi. deportasi, nah iya sih. Iya, iya, iya. takutnya di Seperti halnya pada musim haji tahun kemarin. ya, 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 yang kemarin saya sama. temukan di daerah Ajijia sekitar beberapa puluh orang yang tertangkap sedang memakai Ihram. dua helai ihram ya. Nah, Jadi sangat susah sekali untuk bisa masuk ke area sini. makanya memang seperti channel-channel besar kayak Kang Irlan dan Bro Ida Adventure ini harus ada edukasi di sini untuk Benar. menyampaikan Iya. kepada teman-teman semua, sahabat-sahabat Kang Irlan dimanapun Anda berada. Jadi Minang harus ikut peraturan yang sangat ketat di Arab Iya. Saudi karena mengikuti prokes ya, protokol Protokol kesehatan. kesehatan yang ada di Arab Saudi, dan di sini memang benar-benar maksimal, secara maksimal ya untuk Iya, melayani, benar, alhamdulillah. menangani protokol kesehatan ini. Iya, Dan betul sekali. kita berharap juga ada masih 9 negara yang belum dioleh Belum, masuk. iya, Ini belum bukan masuk. berbicara haji ya, tapi Iya. 9 negara termasuk negara kita tercinta Indonesia, Indonesia. belum bisa masuk ke Arab Saudi. Ekspatriat yang Cuti. melakukan cuti pun Iya. belum boleh balik ke Arab Belum Saudi. boleh, Mungkin ya. begitu ya Bro Ida ya, Benar sekali. karena beliau Iya. ini dalam khusus Pakar berita. masalah berita-berita, informasi-informasi Arab Benar Saudi. sekali, karena banyak banget orang yang bertanya yang cuti kapan ayo bisa balik lagi ke Arab Saudi. Itu jawabannya ya ada di Indonesia sendiri. Iya. Kapan Indonesia normal gitu. Iya, Jadi betul maksudnya sekali. kapan Indonesia normal itu prokesnya di Indonesia harus benar-benar Bener, harus diperketat. seperti ikuti apa saran WHO begitu. Ya, bro. Harusnya gitu. Nanti otomatis Arab Saudi pun Pas ada mobil. otomatis
Arab Saudi pun kalau melihat negara Indonesia udah lebih baik ya akan membuka penerbangan kembali. Iya. Gitu. Ya Rob, ya Rob. Kita berharap sih Iya. mudah-mudahan segera dibuka dan Amin ya Rob. memang banyak teman-teman, saudara-saudara, sahabat-sahabat yang ada Indonesia melakukan cuti sampai hari ini sangat rindu untuk melaksanakan ibadah umroh juga mungkin ya. Walaupun Iya, ini benar. bukan jamaah haji, tapi orang-orang yang tinggal di Arab Saudi yang belum bisa kembali ke Arab Saudi. Iya betul. Jadi mudah-mudahan ya segera berakhir dan segera normal kembali. Amin amin. Ayo kita sambil jalan ya. Iya. Sambil jalan karena kita sambil mau review juga ya. Dalam tendanya seperti apa. Berhubung kita keasikan ngobrol ya. Iya, betul. Sampai nggak jalan-jalan dari tadi. Ini apa nih kira-kira nih? Ada kayu apa ya? Ini pintu. Pintu ya? Ya, jadi dipasang pintu semua ini, jadi dirapikan. Oh gitu, semua. ada pintunya juga. Kalau sudah persiapannya benar-benar sudah di ACC dan diumumkan oleh Kementerian Haji oleh Arab Saudi. Nah, nanti akan diberesin Ini semua tertutup. ini. Iya. Tertutup semuanya karena AC nanti supaya Dingin. ya. Iya, Karena betul. kondisinya di masa pandemi dan musim panas ini sekitar 45 atau bisa jadi 50 nanti. Iya, Dengan kalau musim kondisi haji ya betul. orang numpuk di Aduh. sini. Iya. Nah, info lagi bahwa di Haji Plus itu setiap maktab biasanya ditambah AC yang standing Iya, iya itu benar. kayak seperti Iya. masjid. Iya, iya. Nah, di situ dipasang di sini mungkin sekitar ada 2 atau 3 mungkin ya. Jadi Iya. di setiap grup itu biasanya ada satu AC itu atau 2 minimal. Iya, AC iya. yang standing supaya biasanya kalau ini AC air ya. Iya, yang dari atas. Iya. Ampun. Tapi seperti yang kita lihat sekarang, ini masih belum ada persiapan ya. Tapi sudah bersih nih. Sudah bersih. Tinggal debu-debu doang ya. Iya. Jadi kalau ditutup, di sini ada karpet khusus. Hmm. Di bawah itu nanti dikasih karpet dan Iya. tempat tidur. Iya. Tempat tidur itu bisa dibikin kursi, bisa dibikin kasur. Nah, ada 2 fungsi di situ. Iya, nanti. untuk rebahan dan juga untuk Rebahan kursi. untuk duduk Untuk juga. duduk. Untuk Iya. bisa ya intinya di sini kan seperti tikaf lah ya. Iya. Berzikir atau mengaji ataupun nanti membaca Al-Qur'an Al-Qur'an. setiap waktu gitu. Yang paling penting adalah toilet ini. Toiletnya ya. Ya, ini ada toiletnya nih. 4.000 jamaah, toiletnya 30. 4.000 jamaah, toiletnya 30. 30 ya. Ya, Itu perempuan yang apa 15, yang reguler atau jamaah yang mana? plus ini. Ini yang plus ya. Iya. Ini jamaah yang plus ya, teman-teman. Plus 416 ini. Iya, 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 iya. Gitu. Bagaimana kalau yang reguler tuh? Ya sepertinya sama mungkin ya karena desainnya sama. Jadi memang kondisi di Mina ya seperti ini. Bedanya kalau plus itu lebih dekat dan yang reguler lebih jauh. Oh iya. Cuman itu bedanya ya. Dan juga Berarti yang di- plus ini Hmm. ke Jamarat itu sekitar 1 km ya? ya ini dekat banget ini. Iya. Ini ada Apalagi di tulisannya maktab nih. 111 tadi. Itu Itu yang paling ujung ya. bisa berenang gitu. Berenang. Kalau yang reguler kira-kira jaraknya berapa? Ya 6 atau 7. 6 sampai 7 ya. Iya, kalau yang plus 1 km. Ya, betul sekali. Oke, kita sambil jalan karena kita mau melihat dalam tendanya. Nah, seperti ini ya. Dalam tendanya kira-kira kita bisa masuk atau enggak ini masih belum tahu nih. Bisa. Karena yang kita lihat di sini masih dipagar nih. Nggak tahu pintu masuk sebelah mana. Listriknya. Ini tempat listriknya. Tempat listriknya ini ya. Cek juga itu. Iya, ini listriknya nih. Buat AC dan lampu juga untuk memasak juga. Setiap maktab itu harus ada satu dapur. Setiap maktab harus ada satu dapur ya. Satu dapur karena di situ nanti untuk memasak jamaah itu mustahil ada makanan datang dari luar. Jadi harus di sini. Kecuali betul. dengan kondisi pandemi nanti di box itu Iya. yang benar-benar sudah ada dengan pemanasnya dengan ini ya pendingin dan pemanas itu apa sih? Freezer ya. Freezer. Nah, seperti freezer disimpan di situ dan bisa diangkatnya di sini juga Iya. untuk masak di masa pandemi ini. Oke, sekarang kita masuk dulu. Ini ada pintunya, kita sudah menemukan pintunya. Kondisi tendanya. Nah, seperti ini kondisi tendanya ya. Dan ini kondisi dapurnya. Yang sebelah sini dapur ya. Ya. Berarti masaknya langsung di sini.
dapur ini kalau misalnya makanan dari Asia Tenggara itu chefnya 2 atau paling banyak 3 dari gitu, Indonesia. ada. Nah, sisanya untuk pegawainya banyak kan orang dari Rohingya, Barmawi. Iya benar. Ini baru Barmawi. orang-orang Burma. Ya, Barmawi yang ada di Nakasa itu. Di ya. Nakasa itu. Iya iya. Di Nah, View iya, itu, betul. itu Masya Allah itu. Jadi benar-benar Maktab Asia Tenggara membutuhkan mereka itu. Subhanallah. Siapa sangka orang Barmawi yang tadinya hijrah ke Mekah Iya. itu ternyata bisa melayani jamaah haji di waktu Arafah, musim-musim haji Arafah dan Mina. Seperti itu, Masya Allah. Iya. Oke, sekarang kita review dulu dapurnya ya. Nah, sepertinya dapurnya. Di sini tempat untuk memasak nih. Ini sepertinya untuk kompor-kompornya nih. Tapi memang bener di sini sudah bersih, cuman ada debu-debunya saja ya. Nggak ada sampah dari plastik atau apa. Nah, kalau ini tendanya ya. Ya, tendanya sangat luas ya. Dan sekarang ini di masa pandemi pasti lebih leluasa dan lebih ini ya. Yang tadinya mungkin 100 menjadi 50. Menjadi 50, yang tadinya iya. 4.000 jadi 2.000 begitu. Iya. Mungkin itu informasi yang ter-up to date dari Dari Mina untuk Mekah Mukarramah untuk mabit Mm-mm. di hari kita juga Ya. menayangkan video ini sambil mengobati rasa rindu teman-teman yang pernah Ya, melaksanakan haji. yang melaksanakan haji insya Allah. Iya. Ini hasilnya. Ya, itulah video saya kali ini. Jadi menginformasikan saat ini langsung di lokasi ya di Mina, Ya. tempat mabitnya para jamaah haji. Ya. Dan di sini saya ditemani oleh Bahrain Channel. Jangan lupa ya mampir ke channel beliau. Ya, dukung terus. Iya, ada Hidayah Vendor juga. Halo, Ya, untuk ini mungkin pesan terakhir kepada jamaah kita yang gagal berangkat pada tahun ini. Ya, mudah-mudahan memang kepada jamaah haji, calon jamaah haji Indonesia dan Singapura, karena mungkin penontonnya juga ada dari Singapura, Iya, Malaysia ya, iya, yang betul. gagal berangkat tahun ini, mohon sabar dan menunggu. Jangan saran kami dari Kota Mekah ataupun dari Mina ini, Iya, jangan ditarik dananya supaya bisa mendapatkan kesempatan iya. ke depan nanti insya Allah. Tahun depan mudah-mudahan dapat kesempatan lagi. Amin ya Rab, Pesan. amin. Ya. Itu mungkin pesan. Oke, mungkin dari Kang Hidayah. Dari saya juga sama sih, intinya bersabar dan positive thinking. Iya. Jadi jangan percaya kabar-kabar yang begini begitu. Pastinya pemerintah Indonesia juga melakukan yang terbaik, karena kita tahu masa pandemi masih tinggi. Jadi mungkin ini jalan yang terbaik. Mudah-mudahan yang tidak dapat tahun ini mendapatkan di tahun selanjutnya. Amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Ya, mudah-mudahan video bermanfaat dan menjadi informasi ya untuk teman-teman semuanya yang pengen haji juga tadi kan dari Dalam Saudi negeri. Arabia dalam negeri. Kemudian informasi juga untuk teman-teman yang sekarang berada di negaranya masing-masing. Masing-masing. Ya. Oke, kita di sini pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.